Sahabat, jangan lupa subscribe karena subscribe gratis dan juga like, komen, dan share. Kalau kita detail masuk ke dalam itu, kalau yang kemarin lewatin Raudhah itu ditandai di pinggir-pinggirannya ada semacam gambar pelepah kurma, ya, nempel di atas. Itu sebenarnya sign, tanda bahwa itulah batas atapnya Masjid Nabawi di zaman Rasulullah SAW. Jadi kalau melihat ke arah kiblat, nanti ada salah satu tembok di situ, itu ada gambar pelepah kurma. Ya, itulah di situ di dua sisi. Yang kalau dibentangkan sebesar itulah Masjid Nabawi di zaman Rasulullah SAW. Jadi kecil sekali, terus dilebarkan sedikit sama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dibeli tanah itu, diwakafkan, dan masya Allah orang yang mewakafkan masjid itu dia sedang membangun rumah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti juga kita akan kunjungi. Ada beberapa masjid, ya, yang jadi satu lokasi yang searah dengan kiblat Masjid Nabawi. Ada Masjid Ghamamah, ada Masjid Ali, ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajhah, ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itulah masjid-masjid yang dibangun, tapi tidak pada zaman beliau-beliau, itu hanya simbol saja. Ya. Jadi nanti kita akan kunjungi ke sana. Sebenarnya ada juga beberapa masjid di belakang, ada Masjid Imam Bukhari di sini, nggak jauh dari kita, nanti kelihatan dari ujung sini. Di belakangnya lagi ada Masjid Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi mereka itu bikin simbol dengan masjid. Bagaimana mereka memakmurkan masjid, bagaimana mereka kemudian menghargai masjid, karena mereka tahu man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Sesiapa yang membangun rumah Allah di bumi ini, maka sejatinya dia sedang buat kafling di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti ada pelajaran di situ, bagaimana lantas kemudian kita harus berpartisipasi ketika ada pembangunan masjid, pembangunan pesantren, ikut. Karena sejatinya kita sedang apa? Sedang bangun atau sedang investasi rumah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masya Allah, ya, kita akan lihat. Nah, ini di belakang kita ada Jabal Uhud. Ya, besok kita akan di sana. Kita akan di sana besok, tapi terlihat pemandangan dari sini dan masya Allah, ya. Inilah kisaran kota Madinah Rasulullah SAW, sebuah negeri yang menerima kedatangan umat Islam, sehingga disebut orang-orang yang dari Mekah dengan sebutan muhajirin, yang berhijrah. Ketika ada kabilah-kabilah, negeri-negeri yang menerima Rasulullah SAW dan agama Islam, negeri ini menerima Rasulullah SAW dan agama Islam. Sehingga karena cintanya Rasulullah dengan kebaikan orang-orang Madinah, dengan keimanan di orang-orang kota Madinah, Rasulullah angkat tangan, Allahumma barik Madinah wa ma fiha. Allahumma barik ahla Madinah. Ya Allah, berkahi Madinah dan apa-apa yang ada di dalam kota Madinah. Jadi kita ngerasain nih, atmosfernya beda sama di Mekah. Apa ya? Kita nggak bisa ngungkapin dengan kata-kata, tapi hati kita tuh merasa ada satu perbedaan. Entah kita nggak bisa ngomong apapun itu, karena ini bagian dari keberkahan Rasulullah SAW yang berdoa langsung untuk keberkahan Madinah dan apa-apa yang ada di dalam kota Madinah. Jadi masya Allah, tabarakallah. Di sini perbanyak sholawat, targetkan di luar dari batas yang biasa kita baca. Terus tatkala kita dekat dengan Rasulullah, mari dijelaskan sama Ustaz Rafi'i, sesiapa yang bersalawat kepada Rasulullah SAW, radallahu alayya ruhi, Allah kembalikan ruhnya Rasulullah untuk menjawab salam kita. Ini perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Kita akan ke Baqi, kita ikut juga untuk mendoakan para syuhada, para salafus saleh, orang-orang dari salaful ummah, orang-orang terdahulu kita yang saleh, yang dimakamkan di kuburan Baqi. Kurang lebih ada 10.000 sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para salafus ummah, orang-orang soleh dari sebelum kita. Ini masya Allah, ya. Baik, kita akan ke sana. Itu sekitar hal-hal terkait singkat, ya, terkait dengan Masjid Nabawi dan apa-apa yang ada di sekitarnya. Syukran, tambahan kan? Ada? Ada? Ya, kalau nggak ada, sudah ini. Ada? Ya, bismillah. Itulah pemaparan dari Pak Ustadz Helmi terkait Masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar bisa
diwakafkan di Baqi al-Gharqad. Ternyata Allah ngabulin, tapi lebih mulia lagi karena diwakafkannya ke samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebak Kumis ya, Yang punya Lebak. punya Lebak. Sorry, siap. Nantinya itu Iya. punya duren. Pas, Hidup. pas hidup. Yang punya Pati duren. Mas. Iya. Oke. Lanjut. Amin. Ini yang kemarin kita datangi, ya, makam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah al-Mustafa al-Hakim al-Mahmud, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang di bawah kubah berwarna hijau. Ya, jadi itu persis di bawahnya adalah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tepat persis di bawah kubah hijau itu. Ya. Yuk kita lanjut. Kadang-kadang reaksinya terlalu berlebihan, mereka nggak ingin kita terlalu mengkultuskan. Padahal ini bagian dari ekspresi kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya itulah rumah Rasulullah besar bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah wafat di situ, dan kaedahnya setiap nabi yang meninggal dimakamkan di tempat di mana dia wafat. Maka Rasul diwafatkan. Maka Rasul diwafatkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha, menghadap ke kiblat. Berarti madhabnya begini ya. Nah, sejajar dengan bahunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makam sahabat Rasulullah tercinta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sejajar dengan bahunya, berarti di belakang Rasulullah. Terus di belakangnya lagi sejajar dengan kepalanya, sejajar dengan bahunya Abu Bakar dalam makamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semuanya dihadapkan ke kiblat begitu. Malam, ya. Jadi masya Allah, persahabatan mana yang paling dahsyat selain persahabatan Rasulullah dan kedua sahabatnya, hidup dan wafat sehingga ditempatkan di liang yang berdekatan. Masya Allah, nggak ada yang sedahsyat itu. Ya. Kemudian kalau kita melihat peta dalam tarikh Madinah disebutkan nggak jauh dari rumahnya Aisyah, rumahnya Fatimah. Terus ada rumahnya Sayyidatina Hasbunallah wa ni'mal wakil Juwairiyah, ya, Sayyidina
Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu anha. Itu dia berdekatan. Jadi dulu Rasulullah setiap hari Jumat itu sudah bersiap di depan rumahnya menyambut kedatangan Fatimah radhiyallahu anha yang selalu membawakan makanan untuk orang tuanya. Lihat Pak, bagaimana ketika kemudian Fatimah keluar, Rasulullah sudah mendengar ada telapak kakinya Fatimah radhiyallahu anha disambut di depan pintu. Lantas kemudian Rasulullah menerima Fatimah radhiyallahu anha layaknya menerima seorang putri. Dilakukan setiap hari Jumat istiqomah. Dipegang tangannya, terus kemudian ditaruh di tempat duduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bak seorang putri. Ayah mana yang masih seperti itu di zaman ini? Yang masih pegang tangan anaknya, terus kemudian digandeng, didudukin di tempat duduknya dia. Gak ada yang lebih romantis ketimbang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada istri maupun anak-anaknya. Kalau kita udah nggak sampai ke situ lagi feelingnya. Manggil anak udah buruan bikin kopi, manggil anak buruan kerjain ini kerjain itu. Tapi lihat bagaimana Rasulullah, sehingga nggak heran anaknya cinta setengah mati sama ayahnya. Masya Allah ya, luar biasa. Dan di belakangnya lagi ada halaqah sufiyah, itu majelis tempat duduknya orang-orang sufi. Jadi kalau bapak nanti datang dari belakang, dari arah belakang kiblat, itu ada semacam gundukan tempat. Itu adalah tempatnya orang-orang sufi. Ya, dulu sufi itu disebut sufi karena mereka disebutkan memakai bahan dari suf, itu bahan wol, karena nggak punya rumah. Ya, jadi tidurnya di sana. Terus masya Allah, sahabat-sahabat nggak satu dua tapi banyak, termasuk Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu di sana tinggal. Ya, jadi masya Allah. Kalau Rasulullah punya susu, panggilin orang-orang yang di halaqah sufiyah, dipanggilin datang ke Rasulullah minum susu. Pada satu ketika Rasulullah nggak punya apa-apa, terus Abu Hurairah nih kelihatannya lagi nggak punya apa-apa juga, berharap Rasulullah manggil ke rumahnya supaya bisa nyicipin susu. Ternyata betul Abu Hurairah dipanggil. Abu Hurairah dibilang, ya Abu Hurairah, saya punya satu apa istilahnya ya, satu teko susu. Alhamdulillah dapat minum nih, kata Abu Hurairah. Begitu kemudian apa kata Rasulullah, tapi coba tolong panggilkan dulu orang-orang yang ada di halaqah sufiyah, bagikan mereka. Ya Allah, kata Abu Hurairah, saya minum apa ntar kalau dipanggil semua yang ada di situ. Begitu datang ke rumah Rasulullah, dibagiin satu-satu. Minum gantian. Mukjizat Allah, teko itu nggak pernah habis sampai terakhir Abu Hurairah radhiyallahu. Salah satunya, masya Allah. Tempat Sufiyah itu ya. Jadi kalau nanti ada yang mau ke sana, ada di belakang Raudhah tempatnya, gundukan begitu. Silakan datang jam 2 atau jam setengah 3 ke sini. Ya. Jadi masya Allah. Kita selanjutnya akan ke sebelah kanan kita. Di sana ada beberapa masjid yang mungkin bisa kita lihat peninggalan dari salafus saleh yang memerintah kota Madinah di zaman-zaman setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tambahan yang lain, Ustaz Helmi? Pakai. Ayo sekali-kali lah kita. Ya, Bismillah, kita ke sini. Bismillah. Kita lanjut. Di depan kita ada beberapa masjid ya.